Dari sekian banyak buku Terelie yang saya miliki, novel Hujan merupakan salah satu yang terbaik. Saya Fatihah Salmahania, siswi SMPIT Permata Hati Banjarnegara. Saya meresensi buku Hujan, karya Terelie. Siapa yang bisa menyangka, sebuah genggaman tangan sederhana, dikala bencana besar terjadi, dapat membawa sebuah dampak yang besar bagi kehidupan dan perasaan seorang gadis. Terelie menceritakan dengan apik bagaimana kisah seorang gadis yang ingin melupakan hujan, yang tak ingin lagi mendengar simfoni megah melodi yang hanya bisa didengar ketika hujan turun. Bagaikan pisau bermata dua, hujan menjadi memori paling manis sekaligus paling menyakitkan yang dimiliki sang gadis bersama pahlawannya. Gadis kecil yang baru menginjak usia 13 tahun itu, Lail, sangat terpukul ketika kehilangan kedua orang tuanya ketika gempa besar begini datang melanda. Di saat orang lain lebih mementingkan dirinya sendiri, Esok memutuskan untuk memegang tas Lail ketika anak itu hendak terjatuh. Di awal novel ini, Terelie banyak menceritakan tentang kejadian besar yang terjadi di Indonesia, seperti halnya kejadian meletusnya Gunung Tambora yang menimbulkan dampak yang dahsyat bagi bumi. Dalam imajinasinya, bencana besar seperti itu terjadi lagi di tahun 2042 yang akan datang. Lail sangat terpukul ketika kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah bencana besar yang terjadi di tahun 2042. Gempa bumi maha dahsyat disertai letusan gunung berapi skala tinggi membuat Lail kehilangan kedua orang tuanya. Di saat orang lain tidak peduli dan sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, Esok memutuskan untuk memegang tas ransel Lail ketika anak itu hampir terjatuh. Sejak saat itu, Lail dan Esok menjadi tidak terpisahkan. Namun, takdir tak selamanya mengizinkan mereka untuk terus bersama. Esok diangkat menjadi anak oleh wali kota. Ibu Esok yang mendapatkan perawatan mendalam, serta meraih sekolah tinggi di ibu kota, merupakan hal yang baik bagi Esok. Namun, hal itu membawa perpisahan panjang bagi keduanya. Perpisahan panjang itu mendatangkan pemikiran baru bagi Esok dan Lail. Apakah mereka benar-benar saling menyukai? Puncaknya, Esok memberitahu bahwa ia bersama konsorsium rahasia dunia sedang membuat 4 kapal yang menyelamatkan manusia dari kepunahan. Gas yang digunakan untuk menghilangkan efek dari gunung meletus yang telah terjadi telah mengkhianati umat manusia dari kata aman yang sebelumnya ada. Sayangnya, hanya orang-orang tertentu yang keluar namanya dari mesin pencacah yang bisa ikut untuk menaiki kapal tersebut. Dan Esok memiliki 2 tiket. Lail dibuat frustasi karena memikirkan siapa yang akan diberikan tiket oleh Esok. Apakah dirinya yang akan menjadi pemilik tiket tersebut? Ataukah seseorang yang selama ini menjadi penyebab cemburunya? Sebenarnya, kisah seperti ini mirip dengan cerita Armageddon atau film 2012. Namun, Terelie membuatnya lebih terasa di Indonesia. Gaya penulisan khas Terelie membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan bagaimana beratnya perjuangan Lail dan Maryam ketika berlari menembus badai sejauh 50 km, atau betapa terharunya Lail ketika diundang untuk mengikuti acara penghargaan. Ada banyak potret kejadian yang menarik perhatian pembaca. Namun, para pembaca dibuat benar-benar jungkir balik perasaannya ketika cerita benar-benar hampir mendekati kata selesai. Bagaimana akhir cerita ini berubah drastis hanya dalam hitungan beberapa kata. Secara keseluruhan, buku ini hampir bisa dibilang sempurna. Namun, setiap buku pasti memiliki beberapa kekurangan. Seperti dalam cerita penugasan pertama Lail dan Maryam, mereka seharusnya ditugaskan di sektor 3. Namun, pada halaman berikutnya, mereka malah ditugaskan di sektor 4. Meski begitu, kekurangan buku ini dapat ditutupi dengan banyaknya kelebihan lainnya di buku ini. Buku ini menggambarkan dengan sangat baik berbagai jenis kejadian yang dialami oleh Lail dan Esok. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata yang menggambarkan dengan detail kejadian yang sedang terjadi. Cerita ini sangat bagus untuk dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Jika dihubungkan dengan kehidupan saya, buku ini sangat mengingatkan bahwa pelajaran yang selama ini sudah saya terima belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan takdir menyakitkan yang harus diterima oleh Lail. Buku ini cocok dibaca untuk remaja yang ingin lebih menerima realita dalam kehidupan, atau
juga cocok dibaca oleh orang yang ingin lebih mengerti bagaimana rasanya menggantung harapan kepada orang yang tidak pasti. Setelah membaca buku ini, pembaca bisa lebih menghargai apa yang sudah datang dalam kehidupan mereka.